Kalau ditanya apakah sepeda listrik ini pernah mogok, jawabannya pernah, teman-teman. Halo, assalamualaikum, selamat datang di channel Yuga Stories. Ini adalah VR Caraka, sepeda listrik yang saya beli 2 tahun yang lalu. Sekarang kilometernya sudah mencapai 4.300-an. Nah, pasti banyak yang penasaran apa aja sih kekurangan-kekurangannya setelah 2 tahun pemakaian. Baterainya gimana? Nah, di video ini kita akan bahas satu persatu. Seperti yang saya sudah mention di awal, bahwa sepeda listrik ini sudah menjelajah sekitar 4.300-an kilometer dan masih jalan terus karena sepeda listrik ini aktif dipakai setiap hari ya. Biasanya buat antar jemput anak sekolah, kadang-kadang juga mampir ke warung atau belanja di minimarket, ngisi beli galon air isi ulang, terus beli gas dan lain-lain ya. Ya kalau dibandingin sama motor, 4.300 km itu untuk 2 tahun itu terbilang sedikit ya. Kalau sepeda motor kan jarak tempuhnya bisa jauh ya. Biasanya buat dipakai kerja yang jaraknya mungkin 20, 30, 40 km satu kali jalan bolak-balik jadi 80 kilo misalnya. Jadi banyak. Kalau ini ya karena paling satu hari sekitar 4 km aja bolak-balik. Dan juga sepeda listrik ini juga sudah pernah mengalami crash sebanyak 2 kali dan 1 kali hampir crash. Yang 2 kali itu waktu itu ceritanya lagi dipakai sama istri. Dia lewat jembatan yang posisinya menikung begitu, menikung. Nah, tapi nggak ada pagar di sebelah kirinya ya. Jadi mungkin dia panik waktu itu, terus dia berhenti di tengah-tengah lagi belok. Terus kakinya nggak dapat pijakan. Akhirnya sepedanya terjun bebas dari ketinggian sekitar 1 meter, kurang lebih 1 meter. Nah, itu mengakibatkan beberapa luka ya. Kayak ini nih. Ini baret, terus ini sempat bengkok waktu itu tapi udah dilurusin lagi. Sama ini sebelumnya nih ada tulisan VR Caraka Electric Motor seperti plat nomor gitu. Dan ini dudukannya juga udah patah. Waktu itu sempat dilem tapi lepas lagi, ya sudahlah, kita lepas aja dan ternyata masih oke lah. Terus kemudian, nah ini yang paling parah. Ininya luka ya, headlampnya, bagian headlamp ini luka, gores. Karena bayangin aja terjun bebas dari ketinggian 1 meter, jadi yang jatuh ini duluan yang kena. Terus sama ini bagian sini tuh ya, ada baret juga. Sama ini nih, ini ada luka. Ini biang kerok juga nih. Ini sempat patah waktu itu sini. Dan ini menyebabkan waktu itu sempat mogok. Nanti saya ceritain. Ini biang masalah. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian crash yang kedua sama, lagi dipakai istri juga. Itu dia lagi belanja di warung. Sepeda listriknya diparkir di pinggir jalan. Terus kemudian ada motor yang nyamber. Jadi sepeda listriknya rubuhnya ke kiri. Dan itu nggak parah sih, cuman mengakibatkan ini aja sih, patah ininya spion. Tapi ini juga spion saya beli sendiri ya, bukan bawaan dari VR Carakanya. Nah itu. Terus kemudian yang ketiga itu hampir crash. Waktu itu saya lagi naik sepeda listrik malam-malam. Mungkin saya kurang awas dengan kurang merhatiin jalan ya. Jadi posisi jalannya itu saya di kiri jalan. Jalannya itu aspal beton ya. Terus di sebelahnya lagi tuh ada trotoar gitu, semacam trotoar gitu. Terus saya terlalu pinggir ke kiri gitu ya, karena pengen ngasih lewat mobil. Akhirnya saya kena ke trotoar. Tapi nggak sampai rubuh sih, cuman kena ininya aja. Nah ini jadinya ada luka di sini. Kalau ditanya apakah sepeda listrik ini pernah mogok, jawabannya pernah, teman-teman. Waktu itu kejadiannya malam-malam, saya lagi hujan-hujanan ya, hujannya besar ya. Tiba-tiba anak lagi pengen jajan gitu. Ya udah saya keluar beliin martabak.
Terus sampai di tempat jualan martabaknya kan nggak ada tempat parkir tuh kan, saya parkir pinggir jalan dan kehujanan deres. Nah akhirnya tiba-tiba pas pulang mau nyalain sepeda listrik, nyala tapi nggak mau digas, gasnya dipelintir tetap nggak mau jalan. Ternyata setelah saya cek itu ada kaitannya sama kejadian crash yang sebelumnya, yang mana ini kabel ini kan sempat patah. Waktu itu nggak saya apa-apain emang. Ini adalah sensor yang membaca. Jadi kan sepeda listrik ini kalau ini ditarik handle remnya, mau rem depan atau rem belakang, gasnya dipelintir, itu nggak bakalan jalan ya. Jadi ada semacam switch off-nya gitu. Nah, sensornya tuh di sini nih. Tuh ya. Tuh sensornya. Jadi ini waktu itu mungkin kemasukan air ya. Karena silen-silennya yang pelapis anti airnya mungkin udah kebuka ya, karena waktu itu kan sempat patah gara-gara crash. Nah, jadi airnya masuk lewat sini. Dan ini jadinya konslet. Jadi sensornya membaca ini seolah-olah handle-nya lagi ditarik terus gitu. Jadi dia nggak mau jalan. Biarpun digas dibuka, itu dia nggak mau jalan. Akhirnya apa? Waktu itu saya goes sampai rumah. Untung jaraknya deket ya, cuman sekitar 1 kilometeran aja. Saya goes sampai rumah malam-malam bonceng anak. Kebayang dong beratnya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Begitu sampai di rumah baru saya periksa apa yang menyebabkan dia mogok. Oh ternyata ini, begitu ini saya mainkan, saya goyang-goyangin, terus gasnya dibuka, dia bisa muter. Nah waktu itu akhirnya saya buka, terus saya keringin yang basahnya, baru kemudian saya tutup lagi, dilem lagi pakai lem yang tahan air, lem Dexton ya waktu itu. Terus alhamdulillah sekarang kehujanan, kena basah, kena air udah nggak masalah lagi ya. Walaupun ini nggak bisa kenceng banget kayak aslinya, kan kalau aslinya nggak bisa bergerak begini nih. Nah ini cuman bagian dalamnya udah saya silen pakai lem anti air, jadi udah aman, udah pernah dites. Sebenarnya kalau mau mudah juga, ini bisa aja kita copot. Ketika ini dicopot, itu maka sensor nggak bekerja kan. Jadi ini bisa digas terus walaupun remnya ditarik kayak gitu. Nah itu tadi kejadian saya mogok hanya 1 kali ya selama 2 tahun ini. Mudah-mudahan nggak ada yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya ya. Oke, ini selama 2 tahun apa aja yang udah berubah. Ini tutupnya udah hilang, jadi ini besinya udah ada karetnya ya, karena tutupnya udah hilang. Untuk bannya masih tebel ya, 4.300-an kilometer, masih tebel bannya, masih bagus. Ban belakang juga masih tebel ya, masih bagus. Untuk motor listriknya saya nggak ada komplain sama sekali, itu masih bekerja dengan baik, berfungsi normal, masih bertenaga. Begitu juga untuk baterainya juga masih oke, tidak ada penurunan performa sama sekali dari baru yang saya rasakan. Jadi jarak tempuhnya masih sama aja, yaitu sekitar, kalau penuh ya, sekitar 35 km. Tapi saya lebih sering ngecas itu setelah 30 km ya, maksimal 35 km. Sebenarnya di brosur itu bisa sampai 55 km ya. Tapi kalau pengalaman saya, kalau udah 30 atau 35 km paling banyak itu indikator baterainya udah tinggal 1 bar atau bahkan 0 bar. Dan udah nggak enak dipakainya, udah nggak kuat nanjak. Buat lari juga kayak udah ketahan gitu mesinnya, jadi udah nggak nikmat. Jadi saya langsung cas aja kalau udah sampai 30 km. Itu biasanya tercapai dalam 1 minggu. Jadi kebiasaan saya kalau ngecas itu seminggu 1 kali atau paling banyak 2 kali. Itu cukup sih buat kebutuhan saya. Untuk footstep dia masih bagus ya, masih kenceng tuh, masih enak. Sebelah sini juga masih enak, masih kenceng, masih bagus. Nah ini goesannya, ini yang di sebelah kanannya udah hilang. Kalau masih ada harusnya kayak gini nih, rapet, bagus, jadi kelihatannya rapih.
Terus kemudian ampas rem juga saya belum pernah ganti karena masih kelihatannya masih tebal ya. Saya baru muter beberapa kali aja. Belum tentu sebulan sekali juga muter ngencengin rem ini. Nah, shock breakernya masih bagus, masih empuk, nyaman. Cuma saya punya keluhan terhadap shock breaker ini, bukan karena nggak empuk atau gimana ya, bukan karena performanya, tapi lebih ke suara-suara yang ditimbulkan. Jadi biasanya kalau masih pagi atau sepeda ini udah lama nggak jalan, baru kita mau pakai nih, itu suka bunyi-bunyi dulu gitu. Kalau pegasnya bekerja, dia bunyi-bunyi dulu. Bunyinya gimana ya? Bunyi-bunyi dulu gitu. Jadi itu ganggu aja gitu buat saya. Meskipun suaranya nggak kencang banget sih, nggak bakal kedengeran sampai radius 2 meter, nggak bakal kedengeran sih. Cuman buat saya ini lumayan annoying ya. Walaupun nanti setelah jalan sekitar 5 menit itu biasanya bunyinya hilang sendiri sih. Untuk kualitas bodi dan cat saya nggak ada komplain ya, karena terbilang bagus dan saya sih cukup puas ya. Terutama catnya ya. Ini kelihatan tebel banget catnya, niat banget ngecatnya tuh. Ini tebel teman-teman, jadi nggak gampang kelupas. Kecuali bagian yang sebelah sana itu karena emang waktu itu saya kena trotoar ya, jadinya luka kayak gitu. Ini mestinya langsung saya buru-buru saya tutup cat lagi sih ya. Tapi ini saya biarkan demi video ini. Sama ini, kalau ini wajar ya karena sering digesek-gesek pakai sendal, pakai sepatu, jadinya luka. Kalau body yang lain sih aman semua ya. Build quality-nya terbilang baik kalau menurut saya. Ada satu catatan saya yang paling fatal menurut saya. Itu ada di bawah sini. Ini joknya udah saya buka dan baterainya udah saya keluarin supaya bisa kelihatan. Ini kan buat baterai. Ini colok begitu. Dia nggak ada MCB-nya memang, tapi itu nggak masalah buat saya. Nggak pernah ada komplain soal itu. Ini tempat baterainya, dan di bawah sini kan biasanya saya buat taruh chargernya ya. Meskipun saya nggak tahu ini tempat charger yang betul atau bukan, karena saya dapat informasi dari beberapa teman-teman VRCRK edisi sekarang itu ininya rata ya, nggak ada lagi. Tapi yang saya beli kayak begini. Nah, ini dudukan baterainya tuh lihat, patah teman-teman. Dudukan baterai patah. Sebelah sininya saya nggak tahu ini masih impact dari kejadian yang saya pernah crash gitu atau enggak. Harusnya sih enggak ya, karena ini kan posisinya di dalam dan ini benar-benar hanya menopang baterai ya. Baterainya beratnya sekitar 20 kilo lebih, kurang lebih 20 sampai 25 kilo lebih. Nah, ini gara-gara kayak gini saya jadi nggak pernah lagi naruh chargernya di sini, karena otomatis pasti chargernya keteken ya sama baterainya. Dan harga chargernya tuh lumayan teman-teman, 600 ribuan plus lah. Jadi saya nggak berani lagi naruh charger di sini. Tapi walaupun ini retak ya, nggak perlu khawatir juga sih teman-teman, karena di bawah sini kan ini sasis besi ya. Terus di sini juga dia hampir dikelilingin sama sasis besi. Jadi baterainya tuh nggak mungkin jatuh ke bawah terus lepas gitu ya, nggak mungkin sih tuh. Jadi ini lebih ke sayang aja sih sebenarnya. Kenapa nggak dibagusin gitu build quality di bagian sininya. Nah, kalau tadi saya udah komplain soal shock breaker belakang yang suka bunyi-bunyi kayak gitu. Nah, rem depan juga gitu teman-teman. Jadi kalau baru jalan, umpamanya baru diparkir semalaman gitu ya, ini suka bunyi kalau direm. Jadi kayak sepeda lah. Sepeda kan juga gitu ya, suka bunyi gitu kalau baru jalan. Tapi lama-lama kalau udah jalan 5 menit lah, bunyinya hilang sih. Jadi bunyinya kalau direm aja gitu. Bunyi kayak tromol kotor gimana sih? Motor juga kan suka bunyi ya. Nah, ini juga suka gitu kalau basah. Tapi itu hanya 5 menit pertama aja sih. Kalau udah jalan 5 menit, 10 menit paling lama itu udah hilang lagi sih bunyinya. Kalau untuk performa kelistrikan saya nggak ada komplain ya teman-teman. Semuanya masih oke, nggak ada masalah yang berarti ya.
Cuma dia punya kecenderungan tuh kalau misalnya kita nyalain, ini kan ada fitur keyless ya, jadi bisa nyalain sepeda listriknya pakai remote. Jadi kuncinya nggak usah dicolok situ, dan itu buat saya berguna banget sih kalau misalnya kita jalan malam-malam gitu. Umpamanya kita kalau kunci kepasang di sini kan ada perasaan takut dibegal gitu ya. Atau ntar ada motor mepet atau kunci kita dicabut gitu kan, ngeri ya. Nah itu biasanya saya suka pakai remote-nya aja. Jadi kuncinya disimpan di mana. Nah kayak gitu. Nah cuma jadi kalau pakai remote sama pakai kontak di on itu indikator baterainya suka beda. Umpamanya kita kalau pakai kunci slot ini ya di kontak on, baterainya masih sisa 4 bar. Kita kalau pakai remote ini, nyalainnya pakai remote, itu bisa cuma 3 bar gitu. Berasa lebih cepat habis gitu. Padahal mah sama aja jarak tempuhnya, cuman dia lebih cepat berkurang aja barnya, dan itu pengaruh ke performanya karena semakin sedikit barnya tenaganya semakin kecil juga teman-teman. Kayak 4 bar sama 3 bar itu nggak beda jauh sih, tapi kalau 3 bar ke 2 bar itu bedanya jauh lumayan. Begitu udah 1 bar atau 0 bar, nah itu lebih parah lagi, udah nggak enak banget jalannya. Itu aja. Oke teman-teman, kayaknya cukup segini dulu ya video kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, nanti kalau ada kesempatan akan saya jawab, dan kalau perlu saya buatkan video khusus. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. 2 tahun masih ada plastiknya.